Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mana Bakti 601. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Selamat malam Pastor Samuel, Pastor Nando, dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini, di mana kita bersama-sama bersyukur atas segala rahmat, berkat, dan karyanya yang boleh dilimpahkan kepada kita masing-masing. Terlebih bagi kami para imam secara khusus yang merayakan hari ulang tahun Tabisan. Saya bersama dengan Pastor Marcel, Pastor John Dakunya yang masih ada di Makassar, dan juga Pastor Boni Abbas merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-30 pada tanggal 14 Juli kemarin. Ini adalah perayaan yang tertunda karena satu dan lain hal. Dan pada kesempatan ini sebenarnya saya berharap Bapak Sorando bisa pimpin perayaan Ekaristi hanya karena sudah 2 kali mimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Sehingga lewat itu juga mungkin melalui sabda Tuhan pada hari ini, bahwa segala sesuatu itu disembunyikan bagi mereka yang katakanlah punya pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa, tetapi dinyatakan bagi orang yang bodoh, ya. Dan dengan demikian pada malam hari ini saya menjadi selebaran utama dalam perayaan Ekaristi untuk mengenangkan 30 tahun perjalanan panggilan kami bertiga. Dan walaupun itu sudah berlalu 3 hari yang lalu,
Juga kita membawa dalam doa-doa kita merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Dalam kebersamaan pada kesempatan ini, Pastor Lukas bersama dengan kedua rekannya, Pastor Lukas Paliling, Pastor Frans Tandipau, dan Pastor Stanis Damen yang merayakan hari ulang tahun yang ke-43. Dan juga kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini ulang tahun yang ke-14 dari Maria Yasmin Natasia, dan juga kita bawa dalam doa-doa kita semua harapan-harapan kami bawa dalam kebersamaan pada kesempatan ini, semua harapan-harapan umat secara khusus umat Paroki Andalas bersama seluruh pengurus. Moga-moga harapan-harapan kita depan akan semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dari rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih juga seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Secara khusus bersama dengan Pastor Jimmy Jeremias Nolu Okarm, kita berdoa bagi Bapak Cornelius Keo, bapaknya baru meninggal pada hari ini. Moga-moga ayah dari Pastor Jeremias ini boleh berserta turun dalam kemuliaan Tuhan. Pastor Jeremias bersama seluruh keluarga senantiasa berikan ketabahan, kekuatan untuk menghadapi peristiwa ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak memerikan peristiwa penyelamatan ini, mengungkapkan rasa syukur kita bersama sebesar kawanan umat di hadapan Tuhan di paroki ini. Mari kita buka hati kita, menyadari diri kita, dan mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mewahyukan diri kepada kami. Ajarlah kami untuk membuka diri pada kehadiran-Mu, dan dengan demikian kami semakin menemukan diri kami dan senantiasa mensyukuri semua anugerah rahmat yang Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Terlebih rahmat panggilan, baik panggilan sebagai imam maupun sebagai orang yang Kau panggil bersatu dalam hidup berkeluarga. Dan dengan demikian melalui hidup panggilan itu, kesetiaan-Mu juga senantiasa boleh kami nyatakan dalam tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Kiranya dengan berkat-Mu kami mampu memperjuangkan hidup panggilan itu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bersama-sama semakin boleh menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Bersama dengan seluruh intensi doa kami yang kami bawa pada kesempatan ini, kiranya berkenan kepadamu dan buat kami untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Sabda Tuhan dari kitab Yesaya. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku.
Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya, tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa, aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkat paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan, Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik pusakamu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dialah yang menghajar pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Dia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tidak akan membuang umat-Nya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sejak ada perencanaan bahwa kita akan mengadakan perayaan untuk mengenangkan 30 tahun imamat, hati saya mulai bergulat. Perayaan itu bagaimana mau diramu, sementara sudah ada perencanaan untuk mau berangkat menemani mereka yang akan ke Sapak Bayo-Bayo. Lalu yang kedua, sebenarnya sudah terbersit dalam benak pikiran saya pada saat itu bahwa akan duluan, kemudian juga akan menyusul kembali supaya hal itu terhindarkan. Tetapi Pak Ketua Depas dengan berbagai cara, lalu kira cara terakhir, bawa saja mobil pastor, nanti kita sama-sama pulang. Dan dengan demikian ini menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman dalam kebersamaan. Dan melalui bacaan pada kesempatan ini, lalu kita diajak untuk melihat semuanya itu, melihat hidup ini dari perspektif Allah dan bukan dari pandangan manusia kita. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, dan itu juga dipertegas dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, bahwa seringkali kalau kita berpikir sesuai dengan alam pikiran kita secara manusiawi, maka itu kita bergulat dengan pikiran dan rasa kita. Dan sepertinya tidak mudah untuk sungguh masuk dalam apa yang dikehendaki dan sungguh seandainya kita mau katakan dipikirkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Dan yang demikian dari bacaan Injil sebagai puncak bacaan pada kesempatan ini, kita mendengarkan disembunyikan bagi kaum cerdik pandai dan dinyatakan kepada orang yang kecil. Artinya bagaimana kita memikirkan secara praktis dalam seluruh kehidupan, segala sesuatu itu menjadi berkat, menjadi baik dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian itu juga ditopang oleh berbagai ungkapan yang dinyatakan oleh Rasul Santo Paulus, dan itu menjadi moto kami juga dalam menjalani hidup panggilan. Justru dalam kelemahanlah dan kekurangan dan ketidakberdayaan, karya Allah akan semakin nyata. Dan dalam keterbatasan itulah kiranya karya Tuhan itu akan semakin boleh dan nikmati. Nah, bagi banyak orang, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sungguh dengan dalih-dalih yang ada dan mungkin dengan pikiran-pikiran entah apa yang berada di balik semuanya itu, setiap manusia punya katakanlah keinginan dan kemauan dan mungkin juga
motivasi-motivasi dalam seluruh proses perjalanan hidup. Tapi untuk sampai pada perspektif Allah itu sendiri, ini yang seringkali sulit. Maka lewat bacaan pada kesempatan ini, secara khusus tentunya bagi saya yang boleh diperkenankan untuk merayakan perjalanan imamat selama 30 tahun, saya sadar sepenuhnya bahwa saya sungguh beruntung dan bersyukur bahwa itu boleh dinyatakan kepada saya dibandingkan dengan beberapa teman yang jauh lebih pintar, jauh lebih unggul, jauh lebih mempunyai kelebihan dalam seluruh kehidupan, tetapi justru tidak terpilih dan akhirnya mengundurkan diri dan harus memperjuangkan yang lain. Tapi itu pun juga saya harus mengakui bahwa itu juga adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan, dan pasti mereka-mereka itu juga mungkin jauh lebih bersyukur dengan seluruh situasi dan kondisinya ya dalam seluruh proses perjalanan hidup. Sehingga tadi dalam pembukaan saya mengajak kita untuk mensyukuri dengan perayaan panggilan yang kami rayakan dan saya rayakan ini di tahun 2024, perayaan panggilan imamat 30 tahun. Saya mengajak kita untuk kembali merenungkan panggilan kehidupan kita masing-masing. Dan kalau kita sadari panggilan kehidupan kita masing-masing, utamanya juga dalam hidup berkeluarga, saya mempunyai keyakinan bahwa keluarga-keluarga kita pun akan menjadi tempat pesamaian untuk tumbuhnya dan berkembangnya panggilan-panggilan khusus di dalam gereja. Syukur pada tahun ini ada beberapa frater yang bisa kumpul, dan saya bersama dengan Pastor Nando yang ada di pastoran itu merasa senang bahwa mereka mulai muncul dengan memakai nama frater. Kami boleh bersama-sama setiap saat dengan pengharapan ya belajar bersama dengan kami tentunya, dan kami yang sudah mulai agak tua juga belajar dari mereka, karena pastikan mereka juga mendapatkan banyak hal yang baru di dalam menempuh pendidikan dan persiapkan diri untuk menjadi seorang imam tentunya. Ya seperti tadi frater kita yang sudah akan masuki top tahun ini, dan dia akan ditempatkan di tempat yang paling istimewa di ujung Toraja nanti. Kami tanya sama dia dan dia merasa senang dengan itu. Saya pun ya bersama dengan ya Pastor Samuel, Pastor Nando juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya sangat baik kalau pada saat awal-awal kita ditempatkan di tempat yang menurut orang itu paling sulit, tetapi justru di mata Tuhan itu sungguh menjadi sangat istimewa. Sehingga pada saatnya nanti setelah kita ditabiskan dan kita ditempatkan dimanapun, tentu sesuai dengan kondisi dan keberadaan kita, itu pasti akan jauh lebih meringankan bagi kita dalam seluruh proses perjalanan hidup. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mungkin ini bagian yang saya bisa renungkan sehubungan dengan bacaan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya hanya mau mengajak kita untuk melihat segala peristiwa kehidupan kita, apapun yang kita alami dalam seluruh kehidupan ini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun itu akan mengalir terus-menerus. Marilah kita melihatnya dari perspektif Allah sendiri. Kita berusaha kalau itu menjadi sesuatu yang membuat kita sungguh merasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan, janganlah lalu kita menjadi sombong. Pada saat kita mengalami hal yang paling buruk dalam kehidupan kita, janganlah kita terlalu kecil hati dengan itu dan mengutuki diri kita dan persalahkan orang lain, persalahkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Tetapi beranilah menetapnya bahwa semuanya itu terjadi hanya menjadi bagian pembelajaran bagi kita, dan dibalik semuanya itu tentu ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah. Moga-moga dengan pikiran-pikiran positif dan senantiasa merasakan bersamaan dengan Tuhan dalam seluruh proses perjalanan hidup bersama dengan siapa saja yang kita jumpa dalam kehidupan ini, akan semakin membuat panggilan hidup kita sungguh membahagiakan dan membawa rasa damai dalam seluruh kehidupan, sehingga semakin banyak orang juga sungguh semakin mengalami rahmat dan berkat Tuhan
dalam kehidupan bersama dengan mereka. Semoga berkat Tuhan semakin melimpah baik kita melalui panggilan-panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Kita telah mendengarkan sabda mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, surga bersama Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menguji ulang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, ampunan dosa, kebangkitan badan, dan yang kekal. Saudara-saudari, kita percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya. Maka kita berdoa kepadanya dengan mantap. Kita percaya bahwa Ia dapat memanggil banyak orang untuk melayaninya secara khusus, dan bahwa mereka yang dipilihnya dapat dibuatnya sanggup untuk menanggapi panggilannya dengan murah hati. Marilah kita mohon kepadanya sambil berseru, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Semoga semua pelayan umat Allah, para imam, biarawan dan biarawati, melayani Tuhan serta manusia dengan murah hati, dan semoga hidup mereka memberi kesaksian atas kabar gembira yang mereka wartakan. Marilah kita mohon, Dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Semoga keluarga-keluarga Kristiani bermurah hati dan bersemangat melayani untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi bertumbuh dan berkembangnya benih panggilan. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Semoga kaum muda bertemu dengan Kristus sebagai pemberi makna dan pengilham hidup mereka. Semoga bagi orang lain, mereka bersedia menjadi hati Kristus yang mengasihi, tangan Kristus yang menyembuhkan, serta kaki Kristus yang menemani di perjalanan menuju Allah dan sesama manusia. Marilah kita berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Semoga seminari dan institut pendidikan yang lain menghasilkan pelayan-pelayan Injil yang terbuka mata dan hatinya untuk kebutuhan manusia serta tuntutan zaman. Marilah kita berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Semoga kaum awam, menurut anugerah dan bakat masing-masing, menyumbang bagi pembentukan dan perkembangan komunitas-komunitas Kristiani yang kuat, yang hidupnya berpusat pada Kristus. Marilah kita berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, kami ingin berdoa secara khusus untuk para imam-Mu yang merayakan hari ulang tahun imamat, Pastor Marcelo Tandung, Pastor John Dakunya, dan juga Pastor Agustinus Kalepe yang boleh Kau anugerahi rahmat sakramen imamat 30 tahun. Juga Pastor Lukas Paliling, Pastor Frans Sandipau, dan juga Pastor Stanis yang boleh merayakan ulang tahun imamat yang ke-43. Ya Allah yang Maha Kasih, anugerahkanlah kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan juga kebijaksanaan dalam seluruh karya pelayanan mereka, sehingga mereka semua menjadi saluran rahmat dan saluran berkat kepada seluruh umat yang para imam melayani dalam perjalanan hidup imamat mereka. Berkatilah mereka selanjutnya dalam karya pelayanan. Semoga mereka senantiasa penuh sukacita dan kegembiraan, membawa kabar gembira kepada siapa saja yang mereka jumpai dalam karya pelayanan hidup sebagai imam-Mu. Marilah kita berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu, ya Tuhan.
Tuhan Allah kami, itulah keprihatinan umat-Mu pada saat ini. Kami tahu hal itu juga merupakan keprihatinan hati-Mu. Tuntunlah komunitas-komunitas dan paroki-paroki kami melalui pelayan-pelayan dan pemimpin-pemimpin yang menampakkan putra-Mu kepada kami dan menarik kami kepadanya. Sebab Dialah Tuhan dan penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 228. Persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bumi dirimu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau angkat menjadi putra-putrimu, serta Kau satukan dengan Yesus Kristus Putramu, Putra Tunggalmu. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengalah
arahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya, sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa Bapak Cornelis Keo yang telah Engkau panggil pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan satuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. tanpa disegarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitar
disegarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus putra-Mu menjadi santapan surgawi bagi kami. Semoga kami senantiasa membuka hati untuk menyambut kehadiran dan bimbingannya, sehingga kami pun dibebaskan dari perbudakan dosa dan tuntunan menuju kehidupan abadi, karena kami selalu berusaha untuk melihat peristiwa kehidupan terlebih panggilan yang Kau percayakan kepada kami dalam perspektif-Mu sendiri, sehingga mengarunginya di tengah dunia ini, kami semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini tentunya. Mungkin nanti sesudah berkat mungkin ada yang mau disampaikan. Lalu secara khusus saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh umat melalui Dewan Pastoral Paroki yang boleh merayakan atau boleh mengadakan kebersamaan pada kesempatan ini. Dan sekaligus juga tentu mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama ini dalam kebersamaan kita, paling tidak dalam perjalanan waktu 1 tahun lagi. Dan senantiasa saya mengharapkan secara pribadi bahwa kalau ada hal yang kurang berkenan, baik itu disampaikan. Mudah-mudahan lewat seluruh pengalaman kebersamaan itu, saya semakin belajar dari setiap pengalaman-pengalaman yang boleh kita alami bersama, sehingga apa yang kita rencanakan di paroki ini tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu dari saya, dan kayaknya Pak Depas ini sudah maju di depan untuk menyampaikan 1-2 hal sebelum kita tutup dengan berkat penutup. Salam. Salam sehat, sukacita buat kita semua. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada, silakan duduk Bu, kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja yang ompong-ompong pada hari ini. Mungkin karena kesalahan saya sebagai penanggung jawab, dan mungkin juga ada yang mengatakan masih jam kerja apa semua. Tapi tidak apalah, karena ada yang hadir untuk bersama-sama mendoakan pastor tercinta kita, Pastor Agus Kalepe, yang merayakan ulang tahun imamatnya 30 tahun tambah 3 hari, karena sudah lewat 3 hari. Dan untuk itu saya mewakili pengurus Depas dan seluruh umat Kristus Raja, baik yang hadir pada petang hari ini maupun yang tidak sempat hadir, mengucapkan selamat kepada Pastor Agus Kalepe memperingati 30 tahun 3 hari panggilan imamatnya. Semoga pastor senantiasa diberikan kesehatan yang baik, penuh sukacita dalam menjalani hidup panggilannya sebagai gembala, dan dapat pula menjadi gembala yang baik dalam menjalankan karya pelayanannya. Dan saat ini
melayani di Paroki Kristus Raja Andalas. Dan saya sebagai Ketua Depas sangat mengharapkan kepada kita semua untuk menjaga, membentengi Pastor Agus Kalepe yang sudah 30 tahun sekian menjalani panggilan imamatnya. Belum termasuk pendidikannya berapa tahun di seminari. Jadi bukan cuma berdoa, semoga pastor dijauhkan daripada godaan dan cobaan. Tapi kita harus juga siap menjaga, membentengi Pastor Agus. Sehingga tidak sia-sialah pastor berjuang selama kurang lebih hampir 40 tahun barangkali ya. 38 tahun dari pendidikannya seminari tinggi, dan tak bisanya 30 tahun sudah. Jadi pastor, selain kita doakan juga kita bentengi. Tugas kita semua umat Paroki Andalas supaya dapat membentengi pastor dapat terhindar dari godaan-godaan maupun dari cobaan-cobaan, karena memang iblis akan mencari yang berjubah seperti yang kita baca biasa di Injil. Jadi saya harap kepada umat Andalas, marilah kita menjaga, membentengi pastor tercinta kita sehingga dapat menjalani panggilan imamatnya sampai Tuhan Yesus mengambilnya dari bumi ini. Amin. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pastor Samuel, Pastor Nando, Pastor Paroki Telo bersama dengan vikarisnya. Selamat datang Pastor, turut bergembira bersama dengan kami pada kesempatan ini. Dan mungkin masih ada pastor lain yang akan menyusul pada kesempatan ini dalam kebersamaan kita. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, dan mari kita berdiri. Sebelum kita akhiri dengan berkat penutup, mari kita bersama-sama satu dalam doa untuk mendoakan saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14 pada hari ini, Maria Jasmine Natasia, dan kita mendoakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 465. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilih
sampai